motivasi, memberi informasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Al Mubarak. Perkenalkan, nama saya Ubedillah Menanta dari kelas 12 MIPA. Dan saya Nahdir Pilar Sanjani dari kelas 12 MIPA. Di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ustaz Muhammad Khairul. Ngomong ini. Halo, kabarnya jenengan gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun sedikit flu dikit lah. Soalnya lagi nggak normal. Oke, jadi kesibukan jenengan saat ini apa kan? Saat ini karena KPM Pondok sedang istilahnya jam santai ya, jam bebas karena kan kemarin sudah pelaksanaan sudah selesai, kemudian sekarang jam berikutnya selisih kelas meeting. Saya sebagai ketua pondok ya berarti fokus ke pada selanjutnya, yaitu fokus ke acara haflah pesta pondok. Kalau boleh tahu apa yang dimaksud dengan haflah akhir usaha kan? Haflah itu perayaan pondok, haflah kan artinya kan pesta pondok, haflah akhir sana, pesta akhir tahun. Ya kalau di pondok-pondok itu setelah akhir tahun mendekati bulan puasa itu ada istilahnya evaluasi, yaitu tes kenaikan kelas sama madrasah. Pondok pun juga begitu. Nah, pondok pun ada istilah haflah, itu untuk istilahnya pesta akhir tahun. Soalnya kan satu tahun sudah pusing itu ada santri. Pasti ya dek, kalau dengan santri mesti merasakan lah. Setahun itu menurut dengan kegiatan ngaji, takziran dan sebagainya kan bagus sih. Jadi akhirnya akhir tahun itu dikasih pesta, kemudian dibahasakan menjadi Arab haflah bersama pesta, atau dalam arti lain itu tasyakuran. Karena kita sudah ngaji selama 1 tahun, akhir tahun kita mengadakan syukuran. Semoga yang telah dipelajari setahun itu ya ada kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu itulah begini ya. Kan berhubung jenengan kan sebagai lurah Pondok Al Mubarak ya, berarti kan jenengan kemungkinan tahu sedikit sejarah dari Pondok Al Mubarak ya, itu bisa diceritakan ya. Jadi kalau secara pondok itu ya sedikit-sedikitnya saya tahu lah. Kalau pondok Al Mubarak itu basicnya basic salaf mas ya. Salaf artinya beda dengan formal. Kalau pondok salaf itu awal mula pondok Al Mubarak itu berawal dari 1-2 santri. Karena belum ada pondok, jadi pondok Al Mubarak itu santri dulu baru gede. Jadi belum pondok, masih ya biasa. Dulu penempatannya gimana itu santri 1-2 itu kan pasti ada penempatan santrinya, atau santri 1-2 itu mencari tempat sendiri untuk ngaji gitu. Kalau dulu pas pertama itu sekitar tahun 70-an 77 atau 78 lah sekitar itu. Beliau Syekhina Mbah Ansor itu kan pendiri pondok ya. Jadi santri pertama itu bertempat di dalam Mbah Ansor sendiri, karena belum ada tempat asrama itu untuk santri. Kemudian berawal dari situ datang lagi santri-santri yang lain, barulah dibangun asrama tempatnya di timur Masjid Al Mubarak di aula. Mungkin kalau dengan kesini tahun 2018 2017 masih menangis masjid itu. Sekarang kan sudah beda. Dulu di situ tempatnya, bentuknya aula. Berarti jenengan awal mondok itu tahun berapa ada? Kalau saya pertama datang kampung itu tahun 2015,
tanggal 9 Agustus. Ingat tanggal ya. Sawalnya tanggal 24 Sawal Oh, iya. tahun 1331. Itu perkembangan dari 2015 sampai 2024 itu apa saja sih tadi? Pertama, perkembangan kualitas ya, kan ada kualitas ada kuantitas. Ya. Kalau kualitas itu lebih condong ke apa ya namanya, penguasaan santri, jadi kedalaman ilmu santri. Kalau kualitas alhamdulillah masih baik, masih stabil. Yang awalnya pondok itu digagas untuk mendalami ilmu agama, yaitu lewat ilmu seperti nahwu shoroh, fikih, dan sebagainya. Itu dari 2015 awal saya mengabdi sampai sekarang masih terjaga ilmu-ilmu salafiyah. Kemudian dari kualitas, dulu 2015 saya mondok kesini itu jumlah santri sekitar 40. Terus Kalau kira-kira sekarang kira-kira ya naik turun lah turun. dari 100 lebih, 120-an lah, atau bahkan sampai 145, tapi karena biasa di pertengahan tahun kan ada selektif alam biasa, ada salah satu dua santri bahkan sampai puluhan. Kalau sekarang kemungkinan jumlah santri kualitas itu ada ya 90 sampai 100. Itu terbagi dari santri yang masih madrasah, kemudian santri yang sudah mulang seperti saya. Kurang lebih begitu Mas. Jadi kan jenengan kan dulu kan sebelum menjadi ketua pondok kan ada bendahara. Iya. Nah, asal-usulnya kenapa jenengan bisa jadi ketua pondok itu gimana? Masalah-masalahnya ketika saya menjadi ketua itu pun saya kurang tahu. Maksudnya gini, saya itu kurang menerka. Saya istilahnya apa ya, tidak menyangka. Karena itu berawal dari ketua yang dahulu itu kan Ustaz Habibudin. Beliau kemudian masa periode habis, sudah datang masa periode baru. Itu biasanya kalau pondok itu melalui dari voting para pengurus ataupun semua santri. Nah, dari situ belum diadakan voting dari pengasuh sendiri, yaitu beliau Ki Abdullah Zakaria, guru saya. Itu langsung menunjuk saya pun tidak menyangka, saya jujur belum siap. Namun awal saya karena gimana ya, Di amanah gitu ya. pokoknya ya apa, keputusan seorang pengasuh ya mutlak gitu. Kalau di hakim ya Allah khilaf. Ketika dia sudah berkata, kalau Jawa kan mendingan ya. Ya saya sebagai santri ya udah turut saja. Jadi kan selama hampir 1 tahun ini Al-Hairul Belum ada setahun. hampir satu. Kira-kira ya 6 bulan lah ya. Ya. 6 bulan kayaknya. Itu kan pasti sudah banyak mengalami kegiatan gitu atau banyak acara. Kira-kira hambatan atau faktor penghambatnya itu apa saja gitu? Faktor penghambat itu ya adalah entah itu dari luar ataupun dari dalam. Contoh yang dari dalam gitu. Dari dalam sendiri, ketika saya kan seharusnya menjadi ketua, saya kan punya anak buah ya. Iya. Karena saya ketua, entah itu ketika menghadapi kegiatan itu hal yang paling menjadi penghambat atau yang bikin saya kadang merasa semangatnya patah itu biasanya ketika saya ada mengenai apa-apa, saya sampaikan kepada kawan saya itu bahwa saya tidak salah. Itu yang bikin saya kadang ya lemes. Kemudian untuk mengantisipasi hal yang seperti itu ya akhirnya ya udah saya salah sendiri gitu. Atau kemudian kadang ada laporan dari luar, ini yang luar ya. Iya. Kadang ada salah satu dua santri yang berurusan dengan pihak yang mana itu kadang ya bikin kurang nyaman warga. Itu kadang yang saya
Malas. terhambat lah. Kita fokus dengan KBM, kemudian ada sedangkan saya serahkan kepada keamanan, kadang kurang ada tanggapan atau kurang ada penanganan yang lebih apa yang situ. Akhirnya saya ya sedikit terhambat. Ya masih ada lagi lah. Mungkin kalau disebutkan ya Aja. wajar yang paling tinggi paling besar. Ngomong-ngomong tentang pondok, ciri khas dan program unggulan Ponpes Al-Mubarak ini apa Pak? Kalau ciri khas bulan baru itu ya dari dulu kan di sini kan programnya kan kan namun terus itu. Nah itu biasanya ditandai dengan adanya KBM yang telah berjalan, yaitu dari mulai Rasul Masail, Zuhugan, kemudian musyawarah, kemudian muhadharah atau muhadharah. Di program unggulan pondok itu pelajaran-pelajaran salah, kitab fikih, sholat dan sebagainya. Namun karena seiring berjalan waktu sekarang Pondok Mubarak gimana ya, ada itu warna baru dari salah, kemudian ada Komang semenjak berdirinya madrasah aliyah itu dia menambah warna tersendiri. Artinya di samping ada pondok salah yang fokus dengan kitab kuning, absahan pegon yang membahas ilmu hukum, tapi ada juga ilmu umum yaitu madrasah aliyah ya, yang itu jenengan tahu sendiri lah. Iya. Pokoknya dari dulu sampai sekarang tetap alhamdulillah kajian kita kuning namun sorot itu masih terjaga. Tapi kalau jenengan melihat ada salah satu santri yang nggak bisa nahu sorok dan nggak bisa fikih, itu gimana gitu? Ya itu ya maklum lah ya, karena kan tingkat kekuatan dobit ya, apa namanya IQ santri kan sudah beda. Jadi sesuai dengan SOP KBM pondok, karena sudah diberikan ruang belajar untuk mempelajari nahu sorok dan sebagainya, secara rata-rata santri kan bisa menular ilmu. Tapi kalau ada 1-2 santri yang kurang, ya maklum saja lah, karena kan mungkin keterbatasan. Maklum lah, manusia bukan aku ini. Kurang beda. Karena kan yang berilmu kan bukan lewat istilahnya manusia ya, langsung Allah Ta'ala. Jadi ya karena Allah bimbing lagi ya nggak apa-apa lah. Yang penting buat santri-santri yang seperti itu, saya paling hanya menyemangati terus belajar, jangan patah semangat, itulah. Ya, Kan niatnya mondok ya. Niatnya mondok. Kalau tadi kan membahas tentang pondok, Ya. kali ini membahas tentang apa arti dari seorang tua atau pemimpin. Untuk arti dari seorang ketua atau pemimpin ini menyangkut ke pribadi ya. Iya, Pribadi pribadi, ya, iya. sebagai seorang ketua ya. Ya saya bertanggung jawab penuh atas apa yang telah saya pimpin, yaitu dari struktural organisasi pengurus Pondok Mubarak, entah itu dari segi kegiatan, keamanan, ketertiban, kemudian KBM pondok, itu paling tidak saya memiliki tanggung jawab sedikit dan untuk kedisiplinan para pengurus, para santri. Saya merasa bertanggung karena saya sebagai ketua itu saya curahkan lewat ya, di samping saya ketua, saya tidak hanya istilahnya tinggi saja di kantor ya. Ya saya lebih sedikit banyaknya lah, saya tetap turun ke lapangan mengecek
kegiatan entah itu surga, sekolah ataupun juga isu bentar ya. Iya, iya. Juga seorang keamanan Pak Arif dan bawaan saya lah. Tapi saya masih bersedia. Seharusnya saya kan bertugas sudah menjadi imam saja, sekolah sholat jamaah ataupun saya ngulang gitu lah. Tapi di samping itu saya menjawab dulu, yaitu ikut mengoperasi, ya istilahnya itu menerbitkan para santri dan kemudian tugas untuk saya sendiri sebagai ketua, saya bertugas untuk hanya sebagai perantara antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, meliputi ada yayasan, kemudian ada putri, pengasuh, kemudian ada madrasah, yaitu kepala sekolah dan guru. Kemudian pengasuh sendiri itu biasanya ketika ada mandat atau hanya ya perintah atau perintah itu lewat saya, kemudian saya sampaikan lewat forum musyawarah sendiri. Jadi ada forum musyawarah sendiri untuk khusus untuk para pengurus. Ada khusus musyawarah para pengurus itu gunanya untuk kita mas, untuk apa namanya ya? Ya evaluasi kegiatan yang telah untuk adakan selama 2 minggu atau sebulan, nanti per 2 minggu atau sebulan itu ada musyawarah banyak untuk evaluasi ada kekurangan atau ada yang perlu dibenahi itu lewat forum harus. Tapi kan pasti kalau ada yang dibenahi menurut Pak Lurah yang kurang pas. Tapi kok mau dibenahi tapi malah ditolak sama anggotanya Pak Lurah, itu gimana itu? Itu kalau menurut saya sendiri ya hal itu bisa dimusyawarahkan lagi, karena semua hal yang berkaitan dengan organisasi itu harus dimusyawarahkan dengan paling tidak ketua, pengurus harian dan yang terlibat. Mungkin kalau ada sebuah masalah hal tersebut yang tadi masnya tanya, mungkin saya belum tahu itu maksudnya. Oh, jadi contoh Pak Lurah memberi kebijakan mau ditambahin jam ngaji gitu, tapi tiba-tiba anggotanya Pak Lurah itu menolak. Berarti dari pengurusnya sendiri? Iya, dari pengurus sendiri. Ya paling tidak kita cari solusi yang lain lah ya untuk jalan tengah hal tersebut. Misalkan kalau tadi kan ada contoh tambahan jam ngaji seperti slogan buat MA ya, atau apa ini? Kan kalau itu ada itu kayak apa, pendalaman di malam hari kan madrasah selesai jam 10. Tapi tiba-tiba kok ada ustadz yang ingin mencari jam pelajaran dan bilang sama Pak Lurah itu gimana mau ditambahin lagi. Tapi tiba-tiba siswa apa santrinya dari ustadz tersebut itu menolak. Tanggapan Pak Lurah itu gimana? Saya ya sebagai seorang santri selayaknya itu dia itu harus patuh kepada gurunya ya, entah itu pengasuh kiainya ataupun ustadz madrasahnya apa yang mengambilnya, entah itu di madrasah ataupun di kamar, intinya seniornya itu paling tidak sebagai seorang santri itu kan prinsip santri. Di prinsip santri itu kan patuh dan taat kepada atasannya sampai itu tidak melanggar dengan hukum syariat. Jadi selama hal itu tidak melanggar hukum syariat, keluar dari jalur hukum syariat, ya sampai itu patuh. Kalau sebagai saya. Nah, kalau boleh tahu tuh apa motivasi dengan menjadi seorang ketua atau pemimpin? Motivasi saya untuk siapa? Ya Untuk para santri atau generasi muda atau untuk diri sendiri, semua peserta yang nonton ini. untuk peserta yang nonton, ya motivasinya ya untuk
para pemirsa atau dimanapun Anda berada, para viewer, para penonton, tetap semangat menjalani hidup baik santri maupun tidak santri, karena masih banyak PR, masih banyak cita-cita masa depan yang harus kita raih, entah itu dari segi agama ataupun dari segi umum cita-cita. Karena ada sebuah makalah Syukur beliau berjalur muda. Di remaja masa sekarang itu pemuda masa depan, jadi tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat mencari ilmu untuk bekal masa depan yang lebih baik lagi. Oke, untuk yang terakhir, kesan dengan mondok di Pondok Pesantren Al-Muharram. Kesan dan pesan saya mondok yang Al-Muharram dari awal sampai sekarang itu saya merasa bersyukur karena dengan saya masuk pondok saya mengerti kalimat isim, kalimat huruf dan sebagainya lah. Karena mungkin saja ketika saya tidak masuk pondok saya tidak paham apa itu dalam Islam, kemudian hukum-hukum yang lain. Karena adanya saya masuk pondok meskipun tidak sengaja, itu setidaknya saya bersyukur dan saya mengucapkan terima kasih kepada para guru karena saya dikenalkan dengan dunia yang sungguh luar biasa, yaitu ilmu agama Islam. Tadi kan Pak Lurah bilang tidak sengaja masuk pondok. Emangnya cerita awal masuk pondok itu? Oh, itu panjang mas. Sendiri. Kalau sampai mau cerita apa mau dengar sampai ya paling enggak ya 1 hari itu. Gimana? Awal mula saya ini kan dulu sekolah MTS ya, tahun 2012 sampai 2015 bulan ya Juli lulusan. Nah kemudian dari beberapa teman-teman saya, satu alma mater, satu lagi saya itu berlomba-lomba mencari sekolah-sekolah sendiri tuh mas. Ada yang SMK, SMA, dan ada yang madrasah aliyah. Kalau saya ya mengalir aja lah, saya ikut aja ya udah, karena saya sekolah itu yang paling berangkat ya umum lah, sebagai laki-laki lah. Apalagi itu belum istilahnya sadar seperti sekarang ya, masih labing karena kan masih belum sampai MTS. Ya saya sebagaimana teman-teman yang lain saya mendaftar sekolah di SMA. Ini pernah daftar? Saya sudah mendaftar mas, jujur saya sudah mendaftar, sudah memasukkan berkas, file tentang diri saya, akte, ijazah dan yang lain. Kemudian tiba suatu saatnya hari Ahad pagi saya dipanggil oleh kang mas saya, di kakak saya itu namanya mungkin lo ya, semoga sehat walafiat, rezekinya berkah lancar. Amin. Itu langsung ngomong pada saya, Run, gue kudu mondok. Ini gue jangan sekolah, gue ini orang mondok bahaya. Gue wes dulu kan sering saya kan main di Pramuka, itu kan apa namanya kegiatannya kan jalan, terus minum, dan remi, kamu saya gitu. Jadi mungkin pertimbangan kakak saya gitu. Di antara keluarganya harus ada yang belajar nah kebetulan yang diberi itu saya, padahal saya nggak paham mas agama itu, nggak suka ngaji saya, jujur saya dulu masih madrasah nggak pernah berangkat ke PSan. Jadi sekarang saya maklum kepada santri-santri yang istilahnya itu PSan. Ya saya sesuai SOP aja lah, kadang-kadang ya udah tak suruh apa namanya rotiban di malam gitu ya. Cuma saya maklum namanya laki-laki kan itu. Saya dulu juga pernah ngalamin, pernah muda gitu. Jadi
datang suatu saatnya sampai kakak saya sangat gak dongkol ya, sangat benci sekali sama saya bukan sumur. Pernah dulu. Kalau sebagai sumur mas, gara-gara nggak ngaji, karena main PS. Saya nangis mas, saya salah apa gitu kan? Maksudnya ini hanya harus sekedar ngaji, kan masih bisa di istilahnya diskusi kan? Kenapa nggak ngaji atau gimana? Kalau saya dia sangat keras, jujur, sangat keras. Saya sampai takut. Jadi karena kakak saya juga mondok, saya nggak mau. Tapi apa ada yang tas sudah disiapkan, baju pagi-pagi bilang gitu, siang langsung saya dimasukkan ke mobil. Begitu saya dibuang ke Polda Lumbar, apa saya pergi. Itu jujur. Kemudian saya melamun, iki piye, saya ditinggal biasa karena sampai awal ya. Jadi ya seperti tadi ngomongnya saya nangis. Jujur. Walaupun saya di rumah minum, gitar dan sebagainya, tetap ketika masuk itu seketika hati itu bergetar ya. Seketika hati itu langsung bersih. Pernah nggak ada perasaan pengen goyang gitu? Ya pernah lah, pasti lah. Karena kan kalau lihat usia, kalau masnya masih muda, masih 17 tahun, 18 tahun. Saya udah 25 tahun. Aduh. Sudah waktunya berumah tangga begini. Karena banyak dari teman-teman saya, entah itu teman dulu di pondok ataupun di sekolah, banyak mas sudah beristri. Karena saya punya teman banyak mas di pondok dan di rumah. Di pondok sendiri saya pertama masuk pondok satu kelasnya 30 anak. Sampai sekarang 9 kurang lebih 9 tahun ya, mau 10 tahun nih kalau sampai. Berarti tinggal tersisa 3 anak. Saya, Khairuddin dan Pak Mulgas itu, Iwan Hakim itu, yang kecil itu anak saya itu mas. Jadi sampai sekarang tinggal sisa 3 anak. Ya biasa karena lihat kabar-kabar teman sudah nikah kan sebagai manusiawi, maksudnya kan mesti punya keinginan, ada juga yang berhubungan setelah dia menambah apa sendiri. Kita istilahnya ngurusin santri, saya pusing jujur. Karena itu ada banyak sekali, nggak hanya satu dua itu bikin saya pusing jujur. Jujur saya kadang merasa tidak mampu, entah itu malam atau siang, kadang saya juga menangis sendiri. Jadi tidak hanya dulu pertama pun mas, sekarang pun saya masih kayak itu merasa nangis sendiri lah kadang lah, cuma ya setelah dipikir-pikir ya lagu gitulah sebagai seorang nangis. Tapi ya udah caranya aja gitu. Caranya aja nggak apa-apa, karena waktu terbaik itu kan waktu sekarang aja. Aku kan ada 3, mati hal mustakbal. Mari itu kemarin, hal sekarang, mustakbal besok. Kemarin sudah lewat, besok belum tentu kita sampai. Jadi setelah ini kita mati, kan nggak tahu. Jadi waktu yang baik itu waktu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya udah jalani yang terbaik. Oke, jadi seperti itu teman-teman tentang sejarah Al-Mubarok maupun tentang arti seorang dari pemimpin ya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Khairun. Tapi sebelum penutupan ada kasih kata-kata hari ini Ya. Kata-kata untuk hari ini, buru-buru ikan lele, Oke, cakep. semangat ngasih lele. Oke, siap. Oke, segitu aja bintang-bintang kita bersama Lurah Pondok Putra Ustadz Muhammad Khairun. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ayo mondok. Nantikan keseruan kita di episode selanjutnya. Tetap di Posmu Podcast Al Mubarok. Jadi itu sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, cukup ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.